Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok X7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan respon spektrum dan grafik El Centro. Dan dalam kesempatan kali ini juga kami akan menerangkan dan menjelaskan beberapa poin yang dimana isi pokok dalam pembahasan video ini. Dan oleh sebab itu, simak dan dengarkan materi-materi yang akan dijelaskan oleh kelompok saya di dalam beberapa menit kemudian. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan juga terkait dengan beberapa yang terkandung dalam makalah kami seperti yang kita lihat di sini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumusan masalah, di sini saya akan terangkan terlebih dahulu. Di sini Indonesia itu merupakan negara yang rawan gempa bumi, rekan-rekan. Nah, karena terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya gempa dengan intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan kerusakan parah pada pembangunan dan infrastruktur. Sedangkan kalau kita berbicara terkait dengan grafik El Centro ini adalah salah satu peristiwa seismik bersejarah yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu keteknikan gempa. Nah, rekaman percepatan tanah dari gempa ini dianggap penting karena merupakan salah satu data akselerogram pertama yang terdokumentasi dengan baik menggunakan instrumen seismograf modern pada masanya. Adapun rumusan masalah dari materi presentasi ini, yang pertama itu adalah definisi respons spektrum, dan yang kedua spesifikasi respons spektrum, dan yang ketiga histori El Centro, dan keempat apa implikasi respons spektrum terhadap desain struktur bangunan tahan gempa. Nah, oke, mari kita bahas ke slide selanjutnya. 1. Definisi respons spektrum. Respons spektrum adalah plot suatu spektrum yang disajikan dalam bentuk grafik atau plot antar periode getar struktur T. Lawan respon maksimumnya untuk rasio redaman dan gempa tertentu. Respon maksimum dapat berupa simpangan maksimum spektral displacement atau SD, kecepatan maksimum spectral velocity atau SP, atau percepatan maksimum spectral acceleration. Nah, ya ini suatu massa struktur dengan derajat kebebasan tunggal, single degree of freedom. Nah, respons spektrum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu respons spektrum elastik, dan yang kedua itu respons spektrum inelastik. Nah, kalau kita tinjau lebih dalam, menurut teori dinamika struktur dynamics, salah satu cara untuk menghitung atau menentukan simpangan, gaya-gaya dinamik, dan lain-lain pada struktur derajat kebebasan itu menggunakan metode multi degree of freedom. Nah, ya, di mana metode ini adalah metode respons spektrum. 2. Spesifikasi respons spektrum. Spesifikasi respons spektrum memiliki beberapa spesifikasi, yaitu parameter dinamika, jenis-jenis respons spektrum, fungsi respons spektrum. Adapun parameter dinamika adalah persamaan gerak sistem S2F, lalu single degree of freedom adalah seperti di atas. 2. Jenis-jenis respons spektrum. Elastic respons spektrum, struktur dianggap elastis sempurna. B. Elastis respons spektrum, mempertimbangkan daktilitas dan kapasitas plastis struktur. C. Desain respons spektrum, spektrum yang disederhanakan untuk peraturan desain. Adapun fungsi respons spektrum, secara umum respons spektrum berfungsi sebagai alat perantara yang menjembatani antara rekaman gempa yang kompleks dengan analisa struktur yang lebih sederhana.
Adapun faktor-faktor pengaruh bentuk nilai spektrum yaitu satu, kandungan frekuensi, pengaruh rasio redaman, pengaruh redaman terhadap respons spektrum, dan pengaruh lain. Kandungan frekuensi yang berbeda ini sekaligus berarti untuk spektrum akan berbeda-beda untuk gempa yang berbeda. Respons spektrum untuk beberapa gempa tampak pada gambar di atas, bahwa gempa yang mempunyai kandungan frekuensi relatif tinggi seperti gempa Loleo, puncak spektrumnya berbeda pada periode getar T yang relatif kecil. Semakin rendah kandungan frekuensi suatu gempa, maka puncak spektrumnya akan bergeser ke kanan, yaitu pada periode getar T yang semakin besar. 2. Pengaruh rasio redaman. Selain dipengaruhi oleh kandungan frekuensi, maka sebenarnya respons struktur juga dipengaruhi oleh rasio redaman. Semakin besar redaman struktur, maka respons struktur akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil redaman struktur, maka respons strukturnya akan semakin besar. 3. Pengaruh redaman terhadap respons spektrum. Seperti yang disajikan pada gambar di atas, pada gambar tersebut disajikan spektrum akselerasi struktur SDOF yang diredam 2%, 5%, 0%, dan 20%. Tampak bahwa semakin besar redaman, maka nilai spektrum akan semakin kecil. Secara umum, bentuk spektrum relatif sebangun, walaupun pada daerah puncak spektrum, bentuk spektrumnya dapat sangat berbeda. Pengaruh lain, penentu respons spektral percepatan gempa MCR di permukaan tanah diperlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Adapun parameter SMS, SM1 dan koefisien FA dan FV, yang dimana SS adalah parameter respons spektral percepatan gempa MCR terpetakan untuk periode pendek, sedangkan S1 adalah parameter respons spektral percepatan gempa MCR terpetakan untuk periode 1 detik. Koefisien FA Clausius, parameter respons spektral percepatan gempa MCR terpetakan pada periode pendek T sama dengan 1 detik S1. S1 kurang 0,1, S1 sama dengan 0,2, S1 sama dengan 0,3, S1 sama dengan 0,4, S1 kurang 0,5, yaitu SA batuan keras, S1 kurang 0,8, S1 sama dengan 0,8, S1 sama dengan 0,8, S1 sama dengan 0,8, S1 kurang 0,8. Begitupun koefisien FV Clausius, parameter respons spektral percepatan gempa MCR terpetakan pada periode pendek T sama dengan 0,2 detik SS. SS kurang 0,25, SS sama dengan 0,5, SS sama dengan 0,75, SS sama dengan 1,0, SS kurang 1,25, yaitu SA batuan keras, SS kurang 0,8, SS 0,8, SS sama dengan 0,8, SS sama dengan 0,8, SS kurang 0,8, begitupun yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang histori El Centro. Gempa El Centro terjadi pada 18 Mei 1940 di California, Amerika Serikat, dengan magnitudo sekitar 6,9 MW. Epicentrum gempa berada di dekat perbatasan Amerika Serikat sampai dengan Meksiko. Dan dampaknya cukup signifikan terhadap infrastruktur serta permukiman di wilayah tersebut. Rekaman kecepatan maksimum sekitar 0,34 G. Gempa ini menjadi acuan utama dalam pengembangan konsep respon spektrum. Yang menjadikan gempa ini sangat bersejarah adalah adanya rekaman kecepatan tanah yang berhasil dicatat dengan baik oleh Strong Motion Seismograph yang dipasang di kota El Centro. Inilah salah satu rekaman akselerasi tanah pertama yang komprehensif dan dapat digunakan untuk analisis teknik secara modern.
Baik, di sini kita lanjut akan membahas implikasi respon spektrum terhadap desain struktur bangunan tahan gempa. Respon spektrum memiliki implikasi yang sangat besar terhadap desain struktur bangunan tahan gempa karena menjadi acuan utama dalam menentukan besarnya gaya gempa yang harus ditahan oleh bangunan. Melalui respon spektrum, pengaruh gempa yang kompleks dapat disederhanakan menjadi sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara periode alami struktur dan respons maksimumnya. Grafik ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan standar bangunan tahan gempa, termasuk SNI 1726/2019. Selain itu, respons spektrum berfungsi untuk mengidentifikasi periode struktur yang paling rentan terhadap pengaruh gempa. Bangunan rendah dengan periode pendek biasanya mengalami percepatan maksimum. Sementara bangunan tinggi dengan periode panjang lebih rentan terhadap perpindahan besar. Dengan demikian, respon spektrum bukan hanya sekedar alat analisis, melainkan juga landasan yang memengaruhi hampir seluruh aspek perencanaan bangunan tahan gempa. Dari semua pembahasan yang sudah kita bahas, kita dapat menyimpulkan respon spektrum merupakan salah satu alat analisis paling penting dalam teknik gempa karena mampu menyederhanakan pengaruh gempa yang kompleks menjadi suatu kurva yang mudah dipahami. Rekaman gempa El Centro tahun 1940 memberikan kontribusi yang sangat besar dalam sejarah perkembangan rekayasa gempa. Dari akselerogram El Centro lahir grafik respon spektrum yang memperlihatkan puncak respons percepatan pada periode pendek hingga menengah, yang menunjukkan kerentanan bangunan rendah sampai menengah terhadap gempa tersebut. Dengan adanya respon spektrum dan contoh historis seperti grafik El Centro, insinyur memiliki dasar yang kuat untuk merancang struktur yang lebih aman, detail, dan efisien.